Kalau saya lihat yang dari desainnya Pak Tong memang benar, karena ada beberapa yang ya perlu effort lebih lah dari seorang konsultan struktur untuk mendesain kemauan dari Pak Tong. Sebenarnya kalau dibandingin sama proyek-proyek lain yang dalam skalanya besar, proyek ini secara nominal luas lahan dan tinggi bangunan itu nggak sebesar itu sebenarnya. Tapi bicara soal tingkat kesulitan, nggak tentu semua bangunan yang lain itu kesulitannya sesulit ini. Malam Pak Elvan dan Yongyong. Malam Pak Jimmy. Pak Elvan dan Yongyong sama-sama bidang sipil ya Pak ya? Betul. Kalau Bapak lulus tahun? Saya lulus tahun 97. Yongyong baru Tahun ini Pak. Oke. Alasan ambil sipil dulu apa Pak? Saya sipil. Terus terang saya waktu dulu sebenarnya suka hobinya itu adalah memelihara tanaman dan ikan sebenarnya. Dulu punya impian pengen jadi insinyur perikanan atau pertanian. Tetapi dengan berjalanan waktu kemudian pas mau kuliah, saya juga bingung sebenarnya mau ngambil mata kuliah apa. Akhirnya solusi terbaik adalah di SMA kan biasanya ada psikotes untuk penjurusan. Penjurusan kira-kira cocoknya itu di bidang apa kita kuliah. Kemudian setelah tes saya ada 2 yang cocok, yaitu sipil dan planologi. Pertanian malah perikanan tidak ada sama sekali. Dari situ saya ambil sipil. Jadi dasar saya ngambil sipil adalah berdasarkan hasil tes, bukan karena saya mau jadi insinyur sipil atau punya visi yang jelas ke depan mau seperti apa. Ya sudah, setelah itu kuliah, dan memang setelah kuliah itu saya boleh mengatakan bahwa itu tidak salah pilih. Karena memang pas kuliah saya memang suka, karena setelah itu saya renungkan, waktu kecil memang saya sering lihat orang bangun rumah, bangun ruko gitu ya. Dan saya bisa berjam-jam melihat orang kerja gitu. Walaupun saya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi senang melihat orang kerja. Tapi melalui situ, ya mungkin juga di situ memang ada passion di sipil. Dan memang saya rasakan juga sampai saat ini pun, saya di lapangan saya enjoy lihat orang kerja, orang gali-gali tanah, orang pasang bata, pasang apa, yang berkaitan dengan pekerjaan sipil saya suka. Dan memang ya mungkin tidak salah memilih, dan di sipil juga saya kuliahnya itu di peminatan di struktur. Jadi bangunan. Ya kira-kira background kenapa sipilnya seperti itu Pak. Mungkin lihat orang kerja sama lihat ikan agak mirip. Mirip. Dan dua-duanya sebetulnya jalan. Sambil sekarang saya di kontraktor, ya saya juga masih pelihara ikan juga sih. Jadi dua-duanya dapat masih. Kalau Yongyong? Kalau dulu masuk sipil sih sebenarnya waktu sejak SMP saya sudah mulai gumulin kan. Kira-kira harus studi apa gitu. Ada beberapa kandidat waktu itu yang minat gitu. Satu tapi saya tertarik ke teknik. Itu sejak SMP emang sudah ada. Waktu itu papa ada bilang, coba kamu lihat ini, si A atau si B kenalan papa itu sukses ya, itu sipil. Tapi ya singkat cerita waktu SMP kan masih nggak terlalu pikir panjang. Lalu mau masuk SMA, lalu di SMA ternyata itu ada 2 bidang ilmu yang mungkin Tuhan bukakan ke saya. Yang pertama itu, tapi ini nggak nyambung sebenarnya bidang ilmunya. Satu itu hukum atau HI sebenarnya. Karena waktu zaman SMA itu saya banyak aktif di lomba debat waktu itu. Lomba debat? Iya, debat bahasa Inggris, dan lumayan menang gitu. Sempat hampir maju provinsi sebenarnya. Cuman ya akhirnya pilih gitu, mau ambil di ranah sosial kayak gitu, hukum atau ranah diplomasi kayak gitu, atau ke ranah teknik. Nah teknik waktu itu kandidat tuh antara mesin atau sipil. Pilihan terakhir elektro, karena dulu papa elektro. Cuman cadangan aja gitu. Terus pikir lebih kemana ya. Waktu SMA itu dulu udah mulai di GRI juga kan, dan itu hamba Tuhan di sana bilang kayak di Solo ya? Di Solo benar. Waktu itu Ko Daniel bilang, kamu coba lihat sekitar, kira-kira apa sih yang dibutuhin sama komunitas, dibutuhin sama negara ini gitu. Lalu apa yang kira-kira kamu tertarik juga gitu, dan tentunya punya kapabilitas juga ya tentunya. Terus ya sudah,
Akhirnya sipil jadi pilihan nomor 1 gitu. Kenapa? Kalau alasan muluk-muluknya sebenarnya berharap bisa bangun negara lebih lanjut. Karena waktu sebelum pemerintahan akhir-akhir ini, infrastruktur kan terbilang nggak terlalu baik gitu di Indonesia. Banjir di mana-mana, macet di mana-mana. Ya itu jadi satu gerakan gitu. Tertarik buat sebenarnya berkarya lebih lanjut. Makanya pilihnya ke sipil sebenarnya situ, Pak. Tapi Yongyong dan Pak Elvan pernah kepikir akan bangun gereja nggak? Enggak, saya pribadi. Saya juga nggak, sama sekali nggak pernah, Pak. Ini benar-benar dijorokin nih. Benar-benar sama Pak Chung ya. Kurang lebih, Pak. Apa yang dari bangunan gereja kita kan didesain Pak Tong, dan biasanya ada komplain bahwa desain Pak Tong sama yang dalami struktur ini agak susah didamaikan gitu. Ini saya dengar dari luar, itu benar nggak ya? Ya, kalau saya lihat yang dari desainnya Pak Tong memang benar, karena ada beberapa yang ya perlu effort lebih lah dari seorang konsultan struktur untuk mendesain kemauan dari Pak Tong. Misalnya Pak Tong kan paling anti kalau ada kolom di tengah-tengah. Dia ingin kolom itu tersembunyi di belakang dan tidak menghalangi pandangan mata. Konsekuensinya adalah kalau bidang bangunan tersebut lebar, otomatis balok yang untuk menopang beban itu pasti akan besar, dan pilihannya ya dimensinya diperbesar atau pakai sistem pre-stress. Tapi konsultan yang menangani Gary, khususnya Gary Bandung, saya lihat sangat baik dan profesional ya. Dia mungkin karena sekolah di luar negeri juga, mungkin ada software yang bisa mendesain supaya jadi lebih efisien. Jadi bentangan besar segitu tapi hanya 1 meter saya lihat. Kalau orang sipil yang itu prinsipnya adalah panjang bentangan bagi 10 lah. Misalnya 10 meter berarti 1 meter. Itu kita bentangannya itu 20 lebih. 20. Kalau dibandingkan bagi 1/10 berarti harus 2 meter baloknya. Tapi prakteknya tidak seperti itu, dan ya saya salut dah. Saya belajar banyak pengalaman di situ, dan Pak Tong juga biasanya balkon yang terutama yang pinggir tadinya hanya 2 baris, kemudian ditambahin lagi 1 baris, dan itu kalau menurut pengalaman saya itu desain strukturnya sangat sulit karena bebannya itu tambah besar. Pakai istilah sipil mungkin momennya, puntirnya itu semakin besar. Malahan terakhir Pak Tong bilang ini sayang nih bisa tambah lagi 1, cuman kita udah khawatir di lapangan, kita langsung bilang kayaknya udah maksimal Pak Tong. Mana Alfred? Saya panggil katanya untuk desain lagi. Tapi memang secara praktik di lapangan memang sudah pelaksanaan. Kalau itu sampai dihitung, akhirnya proyek jadi tertunda juga sih ya Pak. Ya desain Pak Tong memang sulit menurut saya sih. Ya, tapi yang tadi Bapak bilang harusnya tebal berapa, tapi kita cuma pakai 1 meter, itu oke atau? Oke. Ya mungkin dia ada teknik tertentu yang memang banyak ya metode untuk perhitungan struktur. Saya nggak tahu pakai yang mana, cuman dia memang yang paling minim diambil tapi masih aman. Aman dalam arti tidak mengorbankan kenyamanan. Kan kadang-kadang ada yang desain aman tapi mengorbankan kenyamanan. Seperti ini bangunan kita. Ini aman tetapi tidak nyaman. Kereta api lewat getar, orang jalan di situ getar. Ya banyak faktor, bisa jadi juga dia pondasinya tidak pakai tiang pancang sampai ke tanah keras, bisa jadi dia hanya pondasi telapak. Yang akhirnya kalau kereta api gerak, dia ikut gerak juga di situ. Nah, saya nggak tahu sih gambar strukturnya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau bangunan sana melambangkan kekokohan, kalau di sini fleksibilitas. Betul. Kalau Yongyong ada komentar soal desain Pak Tong? Satu hal yang saya tahu di proyek ini, saya sungguh-sungguh lihat bahwa struktur itu jadi penyokong untuk arsitektur. Biasanya kalau sebuah bangunan itu memang tentu pasti ada arsiteknya gitu, ada desain, ada estetikanya gitu. Tapi acap kali strukturnya itu didesain sedemikian rupa yang mengutamakan kekuatan, keamanan, dan berbagai macam aspek lainnya yang dipikirkan oleh orang sipil gitu. Dan bukan fokusnya itu ke arah arsitekturalnya gitu, ke arah kenyamanannya gitu. Tapi di proyek ini rasanya besar persentasenya fokusnya itu ke arsitekturalnya Pak. Kurang aman dong? Enggak juga, tetap masuk standar kan Pak. Ada range-nya tentunya. Bicara soal sipil, selalu bicara soal
batas keamanan, ada faktor keamanan tertentu, rentang sekian sampai sekian bisa dibilang aman gitu. Jadi nggak bisa dibilang saklek sekian doang itu aman gitu, enggak, ada rentangnya. Nah itu, dan itu semua coba dihitung sedemikian rupa supaya fokusnya tetap ke arsitektural, tapi bukan berarti menghilangkan aspek keamanannya itu, Pak. Tadi kan sempat ada tes di kebaktian, ada tes tentang apa namanya, yang karung dijatuhin kemudian diukur, itu apa ya? Jadi itu tujuan tes itu untuk mengetahui kira-kira daya serap terhadap beban kejut itu seperti apa. Jadi pada saat beban karung itu dijatuhkan, kemudian menghantam lantai. Sorry, karungnya berapa berat itu? Itu kira-kira 50 kilo. Ada ya, 50 Satu sak, kilo ya, satu satu sak ya, Dilempar sekitar ke atas 50. terus Ya, dilepas. Otomatis desain siapapun strukturnya, pas ada benturan pasti terjadi getaran. Cuman yang harus diperhatikan adalah getaran setelah mendapatkan beban tersebut adalah getaran itu langsung terserap, saat itu berhenti, atau dia masih ada resonansi. Nah, yang membahayakan adalah apabila terjadi resonansi. Berarti kan masih gerak, dan kalau itu terjadi terus-menerus mungkin ke strukturnya lebih bahaya. Dan kemarin kita tes bagus sekali. Maksudnya langsung hilang. Itu di lantai berapa ya, Pak? Kita kemarin coba di lantai 1 ya. Beda dengan ini ya, ini orang jalan aja bisa getar. Iya, betul. Oke. Kalau dari Yongyong selama pengalaman di proyek ini, hal apa yang kamu pikir jadi pelajaran paling berkesan gitu? Gak ada ya? Masih banyak belajar sih, Pak, sejujurnya. Tapi kalau suruh bicara satu aja yang paling berkesan, ini sih, saya baru tahu budaya proyek. Mungkin ini spesifik di Indonesia kali ya, dan nggak tahu mungkin di Bandung atau di luar kota bisa jadi bisa beda juga budayanya, karena pekerja-pekerjanya itu beda banget gitu. Maksudnya latar belakang daerah itu berpengaruh sangat gitu di dalam konteks konstruksi gitu. Dan ini bicara soal sebuah proyek di Bandung dengan pekerja-pekerjanya semua yang diorganisir sedemikian rupa, ya saya baru tahu bahwa budaya proyek tuh begini gitu, dengan semua plus minusnya tentunya. Itu begini tuh gimana? Gak apa-apa, gak ada rahasia. Keras, ada unsur cenderung kasarnya. Kalau bicara soal kita misal dalam konteks berkomunikasi ya, kita selalu berusaha mengedepankan kan, kalau misalnya pada umumnya kita misal mau manggil orang gitu, kayak panggil nama atau panggil sebutan dengan bapak atau ibu atau kakak atau siapapun itu gitu. Tapi di proyek itu gak gitu. Proyek itu bisa manggil dengan cara woi, kayak woi, tembok di sana, woi, gitu. Maksudnya nggak memikirkan batas etika, nggak memikirkan singgungan itu ada apa enggak, itu nggak dipikir. Sampai suatu ketika ya, makanya nggak heran kalau clash itu terjadi gitu, bentrok, bisa ada yang berantem lah atau apa, urusan-urusan kecil tuh bisa jadi masalah gitu. Dan di proyek tuh budayanya sangat-sangat apa ya, frontal gitu, nggak suka yang ngomong, mau pekerja diapain bilang yang bener begini, mereka nggak suka bisa dikatain yang benernya gitu. Jadi satu pelajaran yang saya belajar itu apa ya, satu sisi belajar berani juga dan belajar buat punya pendirian lebih gitu, karena mau seberapa benernya pun orang proyek nggak peduli, bakal tetap utarain apa yang menurut dia nyaman dan suka. Itu budaya seenaknya itu sangat-sangat kental sebenarnya di proyek, Pak. Itu yang jadi satu kesan dan pembelajaran saya, dan mikir sebenarnya sebagai orang Kristen sebenarnya harus bagaimana untuk menghadapi sikap demikian gitu. Susah, Pak, untuk sampai sekarang ya, untuk saya bisa sungguh-sungguh menjalani bersikap sebagai orang Kristen di proyek itu di Indonesia, dan spesifik di proyek Geri Bandung ini masih belajar saya, Pak. Maksudnya sebagai orang Kristen tuh gimana? Ya, itu. Bicara sopannya itu gimana? Itu kulit paling luarnya gitu, bicara sopan. Lalu yang kedua, kamu panggil Pak Elvan nggak woi kan? Enggak. Oh, belum. Enggak gitu, Pak. Cuman itu saya nggak heran pada akhirnya kenapa peraturan itu segitu kerasnya di proyek gitu. Karena orang nggak peduli dirinya aman atau bener atau salah, pokoknya senyamannya, sesukanya, mau semaunya gitu. Jadi apa ya, misalnya dalam contoh bicara soal bekerja di ketinggian gitu,
orang mana yang sebenarnya nggak takut gitu kan untuk bekerja di ketinggian gitu kan. Tapi orang proyek mah diingatkan sama dengan disusahkan menurut mereka. Itu satu hal gitu. Dan kalau diingetin terus mereka bisa bete. Nanti suatu saat kalau bete diajak ngomong apa bisa nyontak mereka. Oh gitu. Gitu, maksudnya itu satu hal lucu. Itu terus bicara soal, saya pikir oke, itu kan mungkin dalam ranah pekerja yang cenderung menengah ke bawah gitu. Lalu bicara soal staff gitu, staff yang mungkin agak lumayan terdidik gitu ya Pak. Saya kira bakal bisa berlaku yang masih lumayan gitu kan. Tapi ya ternyata enggak juga, karena pada kenyataannya banyak orang-orang yang bekerja di proyek itu mereka bukan belajar dari sekolah, bukan belajar dari latar belakang pendidikan yang sungguh jelas, tapi mereka langsung nyemplung di proyek, belajar di situ. Jadi punya ilmu, punya. Tapi bisa dibilang didikan utuh nggak sepenuhnya juga. Jadi pada akhirnya itu budaya untuk berfoya-foya, budaya untuk lakukan hal-hal yang nggak bener, itu tendensinya besar banget itu. Jadi nggak cuma ranah karakter sih Pak, itu ngefek ke semuanya. Sikap semaunya itu sangat-sangat terasa sudah di proyek Pak. Kalau dari penilaian Pak Elvan memang sewajarnya begitu, bukan sewajarnya, maksudnya memang di mana-mana seperti ini kah, atau ini kasus khusus yang entah kenapa yang pertama kali nyemplung langsung dapat kayak begini atau gimana? Saya pikir sih hampir semua proyek sama. Cuman ya masalah ya waktu dulu saya baru kuliah, baru lulus juga sama seperti Yong rasakan. Tapi dengan berjalan waktu kita di proyek itu ada hierarki Pak. Dalam arti kalau kita memberikan perintah jangan langsung ke tukang, tetapi ke mandornya atau ke atasannya. Jangan sekali-sekali perintah ke mereka, karena mereka merasa kita bukan bos dia. Dan sampai ya apalagi kalau kita kasar, mereka karena mungkin pendidikannya kurang, pekerja keras, kasar maksudnya, ya mereka tidak segan-segan melakukan hal yang kadang-kadang membahayakan kita. Contoh kasus gini, ada dulu owner yang saya dengar ya, dia tidak sopan, dia merasa dia pemilik, dia perintah-perintah tukang dengan kaki, dan ya tukang merasa tersinggung, dia tidak sungkan-sungkan ambil kampak, dia bacok kaki itu. Nah, ya dari pengalaman cerita itu saya pikir ya memang ya kita harus menyesuaikan lah kondisi pendidikan mereka, latar belakang mereka dengan cara pendekatan. Jadi mereka cukup sensitif, apalagi kalau harga diri mereka tersinggung, mereka tidak peduli, mereka mau ditangkap terserah, yang penting harga diri mereka jangan sampai diganggu lah, maksudnya gitu loh. Ya makanya kadang-kadang kalau saya untuk proyek baru udah ada apa-apa, saya selalu ingetin ke owner ya walaupun pemilik ya jangan itulah, jaga, karena takut kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Ya dari pengalaman itu ya Yong mungkin nanti ingetin lagi, kalau mau perintah jangan langsung ke tukang Yong, kasih tahu ke mandornya. Sayang kaki. Apalagi pakai kaki, buat mereka itu tidak sopan. Buat siapapun nggak sopan. Ya maksudnya ya jangan menganggap rendah orang lah. Semua orang kan sama, walaupun memang mereka profesinya beda-beda, tapi kita ya saling membutuhkan juga lah. Mereka kalau nggak ada mereka kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu loh. Tapi yang unik Bapak bilang mereka nurutnya ke mandor ya. Karena apa ya Pak? Karena mandor ini yang pekerjakan karena mereka atau? merasa mereka kerjanya itu mandor yang memberikan mereka pekerjaan, bukan kita. Jadi sama mungkin cara penyampaian mandor juga, karena dia lebih hormat sama mandornya ya kita pasti dia akan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh mandornya gitu loh. Kalau mandor yang enggak juga ya mungkin ya ke pelaksana ya di lapangan atau staff di itu juga, kita juga bisa bicara seperti itu sih. Jadi ya kalau kecuali kita sama tukang sudah akrab banget, tapi itu jarang sih ya kejadian. Gitu. Jadi ya tetap sih hierarki itu ya harus kita perhatikan juga sih di lapangan. Itu Pak, susah Pak bicara hierarkinya kan sebegitu ketat gitu. Tapi bicara soal kita kalau kita berada di satu posisi di suatu hierarki, maka artinya kita punya peran itu lumayan saklek gitu, bisa ngomong ke siapa, harus dengarkan atau tanggung jawab pada siapa gitu kan. Nggak bisa sembarangan ngomong ke orang dan nggak bisa tanggung jawab sembarangan ke siapa gitu kan. Tapi nggak sering juga dihadapi bahwa orang yang seharusnya kepadanya kita bisa ngomong dan dia bertanggung jawab pada kita, itu juga seenaknya juga Pak. Jadi misal kita harus ngawasin sesuatu,
kayak ini harusnya begini, ini harusnya begini. Dia bisa bilang kata siapa, begitu kayak. Jadi bingung juga. Ini siapa yang salah? Terus kalau ditambahin lagi, berani lebih lanjut lagi, kena bacok enggak? Sebenarnya mikirnya ke sana Pak. Jadi kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Itu perasaan itu tuh sungguh ada gitu. Hierarki. Bacok pembacok umum atau Enggak sih. Cuman itu udah keterlaluan mungkin ya. Mereka udah emosi. Tapi jarang-jarang kejadian gitu. Ada tapi jarang. jarang lah. Iya. Mungkin kamu 100 kali kena masalah 2 kali aja dibacok. Tapi kalau mandor dan tukang itu udah satu set, sorry bukan satu set. Maksudnya orang ini pasti akan kerja terus sama orang yang sama ya Pak? Cabutan juga ya? Cabutan juga. Jadi untuk pekerja itu beda harga upah 1.000 aja dia bisa pindah loh Pak. Bajak membajak itu hal yang biasa buat itu. Cuman ya mereka tetap kenalkan sama mandor ya, bukan sama kita yang bukan mandor ya tetap. Jadi ya mereka saling kenal ya. Mereka biasa ngikut sih bawaan dari si mandor. Nah misalnya Pak Elvan mau ada proyek gitu ya, berarti Pak Elvan akan ngapain? Akan pegang mandor-mandor gitu atau? Ya, saya pegang mandor. Jadi ada beberapa mandor dengan asal daerah beda-beda. Jadi ada proyek ini saya lihat, oh skillnya ini cocok. Misalnya untuk rumah mewah yang memang skillnya memang harus bagus ya, saya pakai mandor itu. Tapi ada juga yang kayak kelas ruko yang tingkat kerapihannya tidak dituntut harus bagus sekali, dan tapi harga lebih murah ya saya pakai mandor. Ya ada levelnya masing-masing sih, sesuai dengan kebutuhan. Dan yang Bapak hire istilahnya itu orangnya juga akan lain-lain gitu ya? Lain-lain maksudnya yang pekerjanya atau mandornya? Beda-beda tergantung proyeknya. Mesti banyak kenal orang gitu. Iya, ya sambil berjalan juga kadang-kadang kita juga ada sih kenalan dari mandor ini atau kenalan dari teman bilang ini ada mandor bagus mau jalan, ya kita coba kadang-kadang. Karena kalau cuma satu mandor kita terpaku itu kayak monopoli, jadi kita susah ya untuk ngatur. Kalau dia merasa kalau tanpa saya kamu nggak bisa apa-apa, tapi kalau ada compare, jadi dia juga ya inilah merasa bahwa dia memang butuh dan tidak bisa seenaknya aja gitu untuk menentukan masalah pekerjaan itu. Nah kalau di proyek GRI kan sangat rumit ya, maksudnya untuk melengkungnya apa segala. Itu yang bertugas untuk pastikan jadi, terus perintah kalau salah ulang bongkar, siapa tuh yang akan ngomong? Ya kalau dari itu sih MK ya, dalam arti Pak Suyanto dan itu yang lebih standby di lapangan. Ya jadi mereka kita akan taruh foto Pak Suyanto. Jadi mereka ya memang tugasnya itu adalah mewakili owner dalam hal ini GRI Bandung untuk memperhatikan cara kerja mereka, misalnya untuk pembesiannya, cara sambungan pembesiannya seperti apa, cara ngikat besinya seperti apa, backcastingnya seperti apa, kemudian sistem cara mengecornya seperti apa, itu semua mereka yang kasih approval. Jadi sebelum pelaksanaan ya harus dicek dulu semuanya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Karena struktur sangat fatal dan ini memang sulit. Makanya waktu dulu mau tender proyek yang di Muhammad Toha, saya udah bilang kita tidak bisa pakai kontraktor yang biasa saja. Ini karena sulit, tingkat kesulitan saya udah tahu. Kemarin ada beberapa kandidat, akhirnya saya makanya prefer ke kontraktor yang sekarang ini karena kerjaannya saya udah tahu, mereka perusahaan besar dan sudah terbiasa. Dan memang ya kepikir sih kalau sekarang kontraktor yang biasa yang itu untuk cor tribun terutama. Kalau cor flat aja sih gampang. Ini cornya itu kayak mangkok gitu loh. Nangis darah Pak. Wah itu bongkar backcasting aja sampai berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah saya dengar. Besinya Pak, 2-3 kali. 2-3 kali dan itu sulit. Nggak bisa, memang kelasnya memang harus kelas yang sudah profesional lah, yang sudah biasa ya mengerjakan itu. Nggak semua bisa. Saya pun disuruh nggak bisa saya untuk kelas yang seperti itu sih. 2 kali bongkar dan kalau siapa yang bilang Pak Elvan kalau nggak salah ya, habis bongkar pun nggak tentu bagus gitu. Pak Suyanto kayaknya. Oh iya. Oke, kalau Yong ada hal apa lagi nggak yang selain yang mengerikan gitu, hal apa yang bagus gitu? Yang bagus apa ya? Ini pelajaran yang kamu pikir
ini akan dibawa terus gitu, dan bukan cuma masalah relasi tapi mungkin ke gedungnya kah atau kegiatan bangunnya, kira-kira apa yang kamu pikir jadi pengalaman berharga gitu? Kalau ilmu di lapangan yang saya tentu pelajari ini sih, metode pelaksanaan. Yaitu bicara soal Pak Elvan banyak singgung soal kesulitan, tingkat kesulitan dari bangunan ini kan. Sebenarnya kalau dibandingin sama proyek-proyek lain yang dalam skalanya besar, proyek ini secara nominal luas lahan dan tinggi bangunan itu nggak sebesar itu sebenarnya. Tapi bicara soal tingkat kesulitan, nggak tentu semua bangunan yang lain itu kesulitannya sesulit ini. Karena biasanya kalau misal bangun sebuah apartemen atau hotel, sebisa mungkin bangunannya itu bikin struktur dengan istilah tipikal. Jadi setiap lantai sama. Tiang kalau di lantai paling bawah ada di sini, sampai paling atas ada di situ. Jadi cara ngecornya, cara membuatnya, cara bekistingnya, cara pasang besinya, semua sama dari paling bawah sampai paling atas. Paling sedikit berbeda itu kalau ada toilet, ada kamar di daerah tertentu atau ada ruang khusus gitu. Paling itu perbedaan. Tapi bicara soal proyek ini, satu hal yang baik yang saya dapat banyak itu sih. Ini proyek setiap lantai nggak ada yang sama, Pak. Jadi semuanya benar-benar beda. Tiangnya bagaimana? Iya, Beda-beda, nggak nyambung, ada transfer kolom istilahnya itu. Karena memenuhi dari desainnya si arsitek. Jadi sini strukturnya sangat kompromi sekali. Saya lihat desain strukturnya ini. Tapi hebat juga sih ya. Jago. Tiang itu ada yang di bawah bentuknya lingkaran sampai atas kotak, ada yang bawah kotak sampai atas lingkaran, ada yang di bawah ukurannya gede sampai atas kecil, ada yang buntung di sekian, masih lanjut sampai atas. Ada yang tiang itu naik, terus biasa ada lantai dia naik lagi. Ini ada yang naik terus sampai ketinggian sekian gitu. Jadi berdiri sendiri gitu. Jadi iya, berbagai macam kesulitan di dalam yang mungkin kontraktor hadapi itu saya belajar banyak sih. Ini sulit, ngatasin ini bagaimana, pertimbangannya seperti apa. Terus bicara soal ini juga karena tingkat kesulitan yang begitu tinggi, maka butuh kedetailan yang sangat tinggi juga gitu. Mulai dari proses perencanaan, dari gambarnya dulu. Sebelum bisa bangun tentunya harus ada acuan dan itu gambar gitu. Gambar yang utama apa? Gambar arsitektur gitu. Jadi antara gambar arsitektur, gambar struktur, ini saling nagih gitu. Kayak, ini gambar arsiteknya mana? Detailnya seperti apa? Mau diapakan? Konsultan struktur bilang apa? Itu tektoknya sangat tinggi sekali gitu. Jadi kayak pada akhirnya di lapangan, Pak, di lapangan beda. Nggak bisa begitu. Ada kompromi ini, rubah itu. Itu tuh sangat tinggi. Dan kami, saya dan bapak-bapak yang di lapangan, yang bantu di MK, yaitu secara quality controlling kami belajar banyak gitu soal sistem begini harus begini, sistem yang baru begini harus diinikan, ini nggak boleh karena krusial atau enggak gitu. Kayak misal bicara soal tribun tadi, balok yang itu yang dibongkar itu yang ukuran 1 meter Pak. 1 meter dengan bentang panjang 20-an meter itu Pak, dari yang paling bawah sampai paling atas, satu balok yang nyambung besar sekali, tinggi 1 meter, besi itu udah terpasang berapa? 16 biji di atas, 16 biji di bawah. Terus ada cincinnya berapa banyak gitu kan. Itu dibongkar 2 kali gitu. Tukangnya bisa muntah sebenarnya. Cuma maksudnya ini belum dibasok deh. Cuman mau nggak mau itu dibongkar karena krusialnya sebegitu krusialnya. Waktu pertama kali dibongkar itu karena harusnya balok itu menopang pada kolom kan. Jadi pada akhirnya kolom itu yang akan topang semua beban. Dan maka dari itu kalau mau baloknya menopang ke kolom, dia harus masuk sampai ke kedalaman tertentu gitu. Tapi waktu kemarin dilaksanakan di lapangan, itu somehow baloknya, besi-besi baloknya itu tidak terlalu masuk ke situ. Nah itu bahaya sekali gitu. Jadi mau nggak mau 16 biji kali berapa batang, berapa meter tuh bongkar semua gitu. Kurang tepat. Karena salah pasang atau karena memang sulit atau gimana? Ada unsur salah pasang, ada sulit, ada kurang koordinasi juga antara staff. Tektoknya mungkin kurang ini, atau mungkin terakhir juga minta kepastian dari konsultan, nunggu jawab dan sebagainya. Jadi ya itu kejar-kejaran itu tingkat kesulitannya tinggi Pak. Ya, itu hal baik yang saya belajar Pak. Tetap agak buruk juga. Berarti tribun itu yang paling sulit Pak? Atau ini baru awal nanti ada yang lebih sulit lagi kah? Tribun sih, tingkat kesulitan tertinggi saya lihat sih di tribun. Pekerjaan dari awal project waktu tender juga saya bilang ini yang paling sulit. Dan memang benar sih sulit. Nggak mudah. Tapi ada yang detail-detail nanti mungkin di finishing ya. Apa sih lengkungnya itu harus diakalin gimana itu? Ya, nanti ada lagi sih penyesuaian waktu pekerjaan arsitektural sih.
Nanti pasti ada aja sih kejadian antara structure sama arsitek akhirnya bermasalah dalam arti wah cor kolomnya terlalu maju atau kurang tegak atau apa. Nah, tapi selalu ada solusi sih biasanya dengan arsitek ya ibaratnya diakalin lah, diginiin gimana. Ya tetap sih ada solusi kecuali memang udah fatal sekali ya. Tapi kalau masih sebatas tidak fatal sih sebenarnya masih bisa diantisipasi. Pekerjaan arsitek itu maksudnya gimana? Pekerjaan finishing. Jadi pekerjaan pasangan bata, plester aci, terus ke gypsum, kadang-kadang pemasangan gypsum. Kalau udah masuk ke situ, asumsi struktur udah nggak akan ada. Ya struktur ya sulit ya kalau dirubah-rubah lagi. Kecuali Pak Tong tiba-tiba minta rubah. Yang saya dengar di Batam kan tiba-tiba kolom minta hilang. Waduh, saya bingung. Itu struktur bisa, cuma rumit sekali hitungannya dan itu makan cost yang tinggi juga sih ya untuk merubah itu. Dan konsultan struktur udah tahu karakternya Pak Tong seperti ini, dia memang sudah spare sih desainnya dia itu untuk beban sekian. Makanya waktu awal-awal kita bilang ini boros sekali. Sebenarnya bisa dikurangin untuk misalnya pondasinya. Tapi konsultan bilang jangan dikurangin karena Pak Tong kadang-kadang suka minta additional work lagi lah, kira-kira ada apa lagi yang harus dia antisipasi sih yang itu sih. Okay. Jadi untuk pekerjaan arsitektur finishing yang paling sulitnya nanti akan apa Pak? Hal apa yang paling sulit saya pikir di koordinasi di lapangan Pak. Dalam arti gini, untuk finishing itu kita ada sebelum finishing ada tahapan pekerjaan lain yang saling bergantung. Misalnya plafon. Kita tidak mungkin bisa tutup plafon sebelum instalasi listrik di atas, instalasi air, dan instalasi lain yang belum beres. Karena kalau kita, makanya tadi saya bilang koordinasi. Kalau masing-masing pekerjaan dengan seenaknya sendiri, ya terjadilah bongkar pasang. Akhirnya rugi di waktu, rugi di biaya, dan masalah estetika juga. Karena bongkar pasang pasti konsekuensinya jadi jelek ya barang-barangnya. Jadi memang koordinasi yang sangat penting sekali untuk pekerjaan finishing. Jadi kita misalnya plafon kita tidak mungkin sebelum plafon jadi kita tidak mungkin pasang lantai. Memang ada kejadian karena mereka melanggar hierarki atau urutan pekerjaan. Akhirnya mereka bilang udah pasang lantai dulu dah sambil nunggu plafon yang lain. Akhirnya apa? Karena pasang di plafon tiba-tiba mesin bornya jatuh, lantai pecah. Terus pindah-pindah scaffolding, baret semua. Dan kalau orang yang nggak ngerti masalah hierarki itu ya gitulah. Jadi hasilnya jadi kurang baik sih menurut saya. Terus waktu bangunan ini dibangunkan sebenarnya sempat ada kekhawatiran ini bangunan cukup besar dengan jarak sangat dekat sama perumahan yang juga strukturnya nggak terlalu bagus. Tapi so far nggak ada. Nggak ada sih. Kemarin juga konsultannya sempat ketemu lagi kan ya kunjungan ke proyek. Yang sangat dikhawatirkan itu yaitu pada saat sebelum penggalian kita ada keliling bangunan itu dibor satu-satu. Namanya soldier pile. Dinding penahan tanah lah. Tujuannya apa? Supaya waktu kita gali tanah bangunan sekitarnya tidak bergerak. Karena kalau kita tanpa kasih dinding penahan tanah, bangunan pasti akan gerak karena kita lebih turun hampir 7 meteran dari tanah asli. Nah, setiap hari kan ada report dari MK Pak Suyanto ke grup WA. Tiap report Pak Alfred selalu ketar-ketir. Waduh, jangan-jangan gerak nih, jangan-jangan gerak. Tapi puji Tuhan desain dia pergerakan maksimal hanya 5 mili. Dan itu jauh dari toleransi, udah toleransi sekali, udah aman. Dan ya sampai sekarang bersyukur ya. Batas toleransi berapa jauh? Dia bilang kalau sudah 2 cm, 20 mili apa 250 mili, 25 mili, 20 atau 25 mili, itu sudah warning lah, harus buru-buru. Jadi aman. Kalau memang terjadi seperti itu, ya harus ada antisipasi perkuatannya seperti apa lagi gitu, supaya nggak bergerak terus. Jadi ya bagus sekali desainnya yang ini, Pak Alfred jago. Nah ini kita kan bersyukur ya Pak, dalam pimpinan Tuhan lewat Pak Tong sekarang ada 20-an cabang
yang mau bangun. Tapi kita ada 70 lebih cabang loh, jadi masih ada banyak sekali gereja yang masih perlu dibangun. Ada rencana bikin bikin pekerjaan khusus gereja mungkin. Yong aja masih muda, bisa keliling Indonesia. Kalau dari Pak Elvan atau Yong untuk kita yang dengar, kira-kira hal apa yang kita perlu doakan Untuk pembangunan di sini? Selain dana tentunya. Ya doakan saja selama pembangunan itu terjadi koordinasi yang baik ya antara pihak owner dalam arti PMK, GRI dengan pihak kontraktor PT Tata supaya tetap sinkron. Ya sampai sejauh ini sih kita lihat masih mereka cukup profesional lah. Yang apa kemauan kita dia mencoba memenuhinya dan sampai saat ini sih hampir tidak ada yang ditolak ya kecuali memang itu membahayakan atau Kita pernah minta yang membahayakan. enggak sih. Cuman ya so far sih oke lah. Kita komplain apa dia jalanin. Ya walaupun ya kadang-kadang suka bandel-bandel tapi ya masih batas toleransi sih menurut saya. Yang kedua ya itu ya bersyukur sih saat ini lingkungan kita cukup kondusif. Ya berharap ke depannya juga tetap bisa kondusif sampai proses pembangunan selesai dan sampai gereja berdiri pun sudah beraktivitas juga tetap baik sih ya kondisinya. Ya itu sih yang diharapkan bisa menjalankan. Oh ya satu lagi ya itu masalah pekerjaan yang tadi masalah koordinasi satu dengan lainnya diharapkan tetap bisa berjalan karena mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak di bawah kontraktornya si Menkon PT Tata tapi ada dari by owner juga yang masuk ke situ ya mudah-mudahan sih semuanya bisa sinkron sih. Jadi semuanya tetap on schedule sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Okay. Yong ada tambahan pokok doa? Ini sih, pernikahanmu gitu atau? Masih jauh Pak. Saya berharap gereja ini mulai dari proses pembangunan sampai nanti sudah berdiri tuh baik dari bangunannya maupun gereja dalam artian orang-orangnya, jemaatnya, orang-orang gereja ini bisa jadi sungguh-sungguh jadi terang sebenarnya di daerah itu gitu. Saya mengerti lewat pengalaman ikut di proyek ini dengan pekerja-pekerjanya, dengan etosnya, dengan budayanya yang sedemikian rupa, dengan plus minusnya, dengan kondisi warga sekitar. Saya rasa banyak hal sebenarnya kalau misalnya mau dipikir yang perlu dijadikan PR dari sebuah gereja gitu untuk bisa jadi terang di daerah tersebut gitu. Nggak mudah gitu, begitu banyak dan begitu besar skalanya juga cukup sulit menurut saya gitu. Jadi saya berharap saja mulai dari sekarang, dari masa proses pelaksanaan dengan semua kesulitan yang terjadi, semua cara yang diputuskan buat jadi solusi mau dilakukan sama gereja ini, sehingga nanti gereja sudah terbangun dan jemaat bisa beribadah di sana, itu bisa sungguh-sungguh kasih satu harapan atau satu terang yang beda gitu, entah seberapa kecilnya, tapi harapannya supaya warga di sana, orang-orang di sekitar sana, daerah sana tuh bisa lihat gitu, ada terang yang sesungguhnya dan ada cara hidup yang lebih baik. Oke. Thank you Pak Elvan, Yong buat Sama-sama, waktunya. Pak. Terima kasih untuk informasinya termasuk kengerian dan sukacitanya. Tuhan berkati Pak Elvan dan Yong. Makasih Pak. Terima kasih.